Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim. Atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Aku ingin bercerita tentang kejadian yang terjadi pada aku di salah satu rumah sakit yang paling terkenal di Blitar. Aku tahu mungkin kalian akan berpikir ini hanya imajinasi atau halusinasi karena lelah. Tetapi aku yakin, apa yang aku alami adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namaku Rina, dan aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit besar di Blitar. Rumah sakit itu sudah berdiri cukup lama, hampir 30 tahun lebih. Seringkali aku mendengar cerita-cerita dari sesama perawat dan dokter yang sudah lebih dulu bekerja di sana tentang hal-hal yang aneh dan tak terjelaskan. Tetapi, waktu itu aku masih skeptis. Aku pikir itu semua hanya cerita untuk mengusir bosan. Satu hal yang pasti, rumah sakit Blitar ini memiliki bangunan yang cukup tua. Ruangannya luas, beberapa bagian masih menggunakan peralatan lama, dan ada satu bagian yang memang lebih tua dari bagian lainnya. Di sana terdapat ruang rawat inap yang seringkali tidak digunakan. Namun, meskipun begitu, aku tidak pernah merasa terganggu oleh hal tersebut. Aku hanya fokus pada pekerjaan, tapi semua itu berubah saat aku mulai bekerja di shift malam. Itulah saat pertama kalinya aku merasakan ada yang aneh, ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini, terutama pada jam-jam malam. Pada shift malam, aku bekerja dengan beberapa rekan, salah satunya adalah teman lama saya, Maya. Maya adalah seorang perawat yang sudah bekerja cukup lama di rumah sakit ini. Kami berdua bertugas di ruang perawatan intensif, yang katanya adalah ruang yang cukup tenang di malam hari. Tapi semakin malam, semakin terasa sesuatu yang tidak normal. Suara yang aku dengar dari koridor rumah sakit itu, seringkali terdengar seperti langkah-langkah kaki yang berat, meskipun hanya ada sedikit pasien yang dirawat. Namun, yang membuatku semakin penasaran adalah satu ruangan yang seringkali tertutup rapat. Ruangan itu terletak di bagian belakang rumah sakit, jauh dari keramaian. Ruangannya cukup gelap, bahkan siang hari pun, sinar matahari jarang bisa masuk ke dalamnya. Kami, para perawat, dilarang masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa izin. Aku tidak tahu pasti apa yang membuatnya begitu misterius. Tetapi semua orang yang bekerja di sana selalu menghindari membicarakannya. Pada malam itu, aku sedang mengurus pasien di ruang perawatan intensif ketika Maya mendekat dan berbisik kepadaku. Rina, kamu tahu nggak? Yang aneh-aneh itu sering terjadi di ruang yang paling belakang. Aku pernah dengar cerita kalau ada perawat yang menghilang di sana. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Maya. Perawat yang menghilang? Maksudmu bagaimana? Tanyaku, dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Maya hanya menggelengkan kepala.
Aku nggak tahu, Rina. Tapi katanya, kalau kamu mendekati ruangan itu terlalu malam, bisa saja kamu mendengar sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang aneh. Bahkan, ada beberapa perawat yang merasa dipanggil, padahal nggak ada orang di sana. Aku merasa bingung dan mulai merasa sedikit cemas. Rumah sakit itu memang sudah tua, dan mungkin saja cerita-cerita seperti itu muncul karena faktor kelelahan atau suasana malam yang sunyi. Namun, ada sesuatu dalam suara Maya yang membuatku merasa tak nyaman. Pagi itu, aku kembali bekerja dengan perasaan campur aduk. Ada yang menahan aku untuk tidak terlalu memikirkan ruangan tersebut, tapi ada juga rasa penasaran yang semakin menguat. Saat tengah malam tiba, aku berada di ruang perawatan. Maya sudah lebih dulu pergi untuk tugasnya di bagian lain rumah sakit. Aku yang sedang menyelesaikan administrasi, mendengar suara langkah-langkah yang berat lagi. Langkah yang jelas terdengar, namun tak ada siapapun di sana. Aku menoleh ke arah pintu ruang rawat inap, dan aku melihat bayangan yang melintas begitu cepat. Seperti seseorang yang berjalan tergesa-gesa, namun tak bisa kulihat dengan jelas. Hanya bayangan yang bergerak cepat dan seketika menghilang. Aku berusaha menepis rasa takut, tetapi entah kenapa, perasaan mencekam itu semakin kuat. Saat aku memeriksa lebih dekat, aku melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka di ruang yang biasanya tertutup rapat. Pintu itu menuju ruangan yang selalu kami hindari. Aku merasa tercekik oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan hati berdebar, aku melangkah ke sana. Suara langkah kaki yang berat semakin jelas terdengar, semakin mendekat. Saat aku membuka pintu itu, pandanganku seketika gelap. Ada bau busuk yang begitu tajam, dan udara terasa berat. Aku melihat sebuah kursi roda kosong di tengah ruangan itu, namun tiba-tiba aku merasa seseorang sedang mengawasi. Seseorang yang sudah lama hilang dan kini kembali untuk menuntut. Sejak kejadian malam itu, aku tak bisa mengusir rasa takut yang terus menggelayuti pikiranku. Sementara hari-hari berlalu begitu saja, bayangan kursi roda itu terus menghantuiku. Aku sering merasa ada yang mengawasi, bahkan saat aku sedang berinteraksi dengan pasien atau menyelesaikan tugas-tugas perawatanku. Ada perasaan cemas yang semakin besar setiap kali aku melewati lorong rumah sakit yang menuju ruang yang tak pernah kami singgahi. Ruang yang tertutup rapat itu. Pagi itu, seperti biasa, aku bekerja dengan Maya. Kami sedang merawat seorang pasien bernama Pak Harto, seorang pria tua yang baru saja menjalani operasi besar. Dalam suasana tenang itu, Maya tiba-tiba bertanya dengan nada yang agak cemas. "Rina, kemarin kamu ada lihat sesuatu nggak? Soalnya aku merasa nggak enak banget belakangan ini." Semakin hari, ruangan itu semakin terasa berbeda. Aku tidak bisa langsung menjawab, karena aku sendiri pun merasa tak enak. "Yang ruangan belakang itu maksudmu?" "Ya, itu. Ruangan yang kita semua hindari, yang katanya dulunya tempat istirahat perawat lama sebelum rumah sakit ini direnovasi." Aku dengar cerita aneh dari beberapa rekan. Mereka bilang kalau sering ada suara tangisan datang dari sana, padahal nggak ada pasien di situ. Perasaan cemas di dalam diriku semakin membesar. Ada perasaan tidak nyaman yang mengendap, dan aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Aku berusaha berpikir rasional, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya cerita horor belaka. Cerita yang hanya diceritakan untuk mengusir rasa bosan. Namun,
Kenyataannya tidak semudah itu. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki yang berat itu muncul lebih sering, dan kadang-kadang aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Di malam hari, aku mulai terbangun dengan perasaan sesak di dada, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri tepat di samping ranjangku. Suatu malam, aku bekerja shift malam lagi. Seperti biasa, aku memeriksa pasien dan menyelesaikan beberapa tugas administratif. Saat melangkah keluar dari ruang perawatan, aku merasakan angin dingin yang sangat tajam, padahal AC di ruangan itu tidak pernah dihidupkan. Rasa dingin itu semakin menusuk hingga ke tulangku. Aku menoleh dan melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di ujung lorong, aku melihat sesosok bayangan putih yang berdiri tegak, tampak seperti seorang wanita berpakaian perawat dengan rambut panjang terurai. Dia berdiri tanpa bergerak, hanya memandang ke arahku dengan mata yang kosong, menakutkan. Aku merasa seolah-olah mataku tidak bisa berkedip, tubuhku kaku dan tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tak keluar. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, membuatku terkejut hingga hampir terjatuh. Aku berlari menuju ruangan depan dengan hati yang berdebar, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu tetap menggangguku. Esok harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Maya, yang langsung menunjukkan ekspresi cemas. Rina, aku nggak tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi, aku dengar ada seorang perawat yang dulu bekerja di sini, dia menghilang setelah bekerja shift malam. Tak ada yang tahu kemana perginya. Menghilang? Bagaimana bisa? Bukankah mereka pasti menemukan jasadnya? Tanyaku, tidak percaya. Maya menggelengkan kepala. Tidak, Rina. Mereka mencari sampai berhari-hari, tapi tidak ada jejaknya. Dan ruangan belakang itu, ruang yang sekarang sudah tidak dipakai lagi, sempat menjadi tempat terakhir dia terlihat. Aku merasa kepala saya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Maya. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di rumah sakit ini, dan aku semakin yakin bahwa kisah ini lebih dari sekadar cerita hantu belaka. Ada yang mencoba memberitahuku sesuatu. Aku bisa merasakannya, dan aku harus tahu lebih jauh. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak lagi. Kejadian-kejadian semakin aneh, dan setiap langkah yang aku ambil di rumah sakit ini terasa semakin berat. Ada perasaan teror yang selalu menyertai setiap malam yang aku jalani. Tapi, ada satu hal yang aku sadari. Setiap kali aku berjalan melewati lorong itu, atau berpapasan dengan orang-orang yang berkerumun di depan ruang rawat inap, aku melihat bahwa ada beberapa orang yang sepertinya tidak menyadari ada hal aneh yang terjadi. Mereka biasa saja. Mungkin aku yang terlalu sensitif, atau mungkin saja mereka juga sudah terbiasa dengan kehadiran itu. Kehadiran yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Hari demi hari, perasaan cemas yang semakin menggelayuti diriku, semakin sulit untuk dipendam. Aku merasa seperti terperangkap dalam rumah sakit ini, dengan berbagai hal aneh yang terus menghantuiku. Setiap malam, saat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahku. Langkah berat itu selalu terdengar mengiringi kemanapun aku pergi. Kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Bahkan, beberapa rekan kerja mulai menghindari ruang-ruang tertentu yang memang jarang digunakan. Seperti yang aku duga, beberapa perawat yang sudah lebih lama bekerja, termasuk Maya, sering bercerita tentang bagaimana mereka merasa dihantui oleh suara-suara misterius. Tapi,
Yang paling mengejutkanku adalah saat Maya memberitahuku tentang sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah aku bayangkan. "Rina, kamu perlu tahu sesuatu," kata Maya dengan suara yang penuh ketegangan. "Aku nggak ingin membuatmu takut, tapi sebaiknya kamu tahu. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di sini beberapa tahun yang lalu." Aku hanya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap mendapatkan jawaban atas semua kejadian aneh yang terus-menerus menghantui pikiranku. "Apa yang terjadi, Maya?" Maya menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan kemudian melanjutkan. "Beberapa tahun yang lalu, rumah sakit ini mengalami sebuah tragedi. Ada seorang perawat bernama Wulan. Dia bekerja di sini, dan suatu malam, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Sama seperti yang aku ceritakan sebelumnya, tidak ada jejaknya. Tapi ada yang lebih menyeramkan lagi, Rina. Sehari setelah Wulan menghilang, beberapa pasien yang dirawat di sini mengaku melihat sosok Wulan di ruangan-ruangan yang kosong." Aku terdiam, perasaan takut semakin menyelusup, namun aku juga tidak bisa menahan rasa penasaran. "Lalu bagaimana, Maya? Apa yang terjadi setelah itu?" Maya menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu pasti, Rina. Tapi setelah itu, rumah sakit ini tidak pernah sama lagi. Banyak perawat yang merasa diganggu oleh arwah Wulan. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangannya di lorong-lorong gelap, di ruangan yang tidak terpakai. Suara langkah kaki, suara tangisan, dan bahkan beberapa pasien mengaku melihat Wulan berjalan melalui kamar mereka. Ada yang bilang dia mencari sesuatu, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi." Aku merasa tubuhku merinding mendengar cerita Maya. Ketegangan semakin meningkat di dalam diriku. Aku berusaha menenangkan pikiran, mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya cerita dari mulut ke mulut, mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Malam itu, setelah perbincangan dengan Maya, aku merasa semakin tergerak untuk mengetahui lebih banyak tentang Wulan dan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Aku harus menemukan jawaban, meskipun itu berarti aku harus menghadapi rasa takutku sendiri. Pukul 12 malam, aku kembali bekerja di shift malam. Seperti biasa, aku merawat pasien-pasien yang membutuhkan perhatian. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang berat di udara. Aku merasakan tatapan yang tak terlihat, seolah-olah ada yang mengamati setiap gerak-geriku. Langkah kaki berat itu terdengar lagi. Kali ini semakin dekat. Suara itu semakin jelas, dan aku bisa merasakannya begitu dekat. Aku melangkah dengan hati-hati, berusaha mencari tahu dari mana suara itu datang. Namun, semakin aku berjalan, suara itu semakin menghilang, hingga aku menemukan diriku berdiri di depan pintu ruang yang biasanya tertutup rapat, ruang belakang itu. Aku tahu seharusnya aku tidak pergi ke sana, tapi entah kenapa, aku merasa dorongan kuat untuk memasukinya. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku untuk masuk. Aku membuka pintu itu perlahan, dan tiba-tiba aku disambut oleh aroma busuk yang sangat tajam, yang langsung menyentak indera penciumanku. Aku terbatuk beberapa kali, berusaha menghalau bau itu, tapi tak bisa. Ruangan itu gelap, sangat gelap. Namun, aku melihat sebuah kursi roda tua tergeletak di tengah ruangan, dan di atas meja ada tumpukan kertas kuno yang tampaknya sangat tua. Kertas-kertas itu tampak seperti dokumen medis, namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Aku mengambil beberapa lembar kertas tersebut dan mulai membaca. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tertulis di sana,
Dengan tinta yang hampir pudar, sebuah nama yang sangat familiar, Wulan. Aku menemukan catatan medis miliknya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah catatan terakhir yang tertulis, kehilangan kendali. Tidak bisa keluar dari ruang ini. Saya merasa terperangkap. Saya mendengar suara langkah-langkah mendekat. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada angin dingin yang tiba-tiba berhembus begitu kencang, dan suara langkah kaki yang sangat berat kembali terdengar. Aku menoleh dan melihat sosok yang sangat aku kenal. Wulan. Dia berdiri di ujung ruangan, mengenakan pakaian perawat, dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang kosong. Aku ingin berteriak, namun suara itu tidak keluar. Wulan hanya menatapku dengan tatapan kosong, dan kemudian perlahan-lahan dia menghilang begitu saja. Aku merasa lemas. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya terdiam dengan jantung yang berdegup kencang. Kejadian ini semakin mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak bisa dijelaskan. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak. Ada sesuatu yang salah di rumah sakit ini, dan aku harus menemukannya. Pagi itu, tubuhku terasa sangat lelah. Aku belum sempat tidur dengan nyenyak sejak malam kemarin. Mimpi buruk terus menggangguku. Sosok Wulan yang muncul di depan mataku terus mengganggu pikiranku. Aku tak tahu apakah itu hanya halusinasi atau kenyataan, tapi yang pasti perasaan cemas itu semakin menghantui diriku. Maya sudah mulai memperhatikan perubahan diriku. Mungkin aku terlihat lebih pucat, atau terlihat kelelahan, tapi aku hanya bisa tersenyum lemah padanya setiap kali dia menanyakan kabarku. Aku berusaha untuk tetap kuat, namun ada sesuatu yang aku rasakan semakin mencekik leherku, semakin mengisolasi diriku dari dunia sekitar. Rina, kamu kelihatan gak enak. Ada apa? Tanya Maya, tampak sangat khawatir. Ayo, cerita sama aku. Jangan dipendem gitu. Aku terdiam sejenak. Aku ingin menceritakan apa yang aku alami, tapi aku takut jika aku berbicara, orang-orang akan menganggapku gila. Bagaimana bisa mereka percaya kalau aku melihat sosok Wulan dengan mata kepalaku sendiri? Namun, aku akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan segalanya kepada Maya. Maya, semalam aku melihat Wulan. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi, tapi aku melihat dia berdiri di depan ruangan itu, ruangan yang selalu tertutup rapat. Wulan, dia hanya menatapku dengan mata kosong. Aku merasa sangat takut, Maya. Aku merasa seperti dia mencoba memberitahu aku sesuatu. Maya menunduk dan menghela napas. Aku takut kamu terjebak dalam hal yang lebih besar, Rina. Semua yang terjadi di rumah sakit ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang lebih dalam dari apa yang kamu lihat. Aku nggak ingin kamu semakin terjerumus dalam hal ini. Aku merasa semakin cemas. Maya mungkin benar. Semakin aku mencari tahu, semakin banyak hal yang semakin tak bisa aku jelaskan. Setiap malam, aku merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa aku kendalikan. Dan yang lebih menakutkan adalah perasaan bahwa aku tidak sendirian. Malam itu, aku kembali bekerja shift malam, dan aku sudah merasa sangat takut. Rasa takut yang semakin menyiksa, membuat langkahku semakin berat. Namun, aku tahu bahwa aku harus menyelesaikan tugas ini. Meskipun itu berarti aku harus bertemu dengan kenyataan yang tak bisa aku hindari. Saat aku berjalan menuju ruang pasien, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Langkah itu terdengar sangat jelas, berat.
seperti langkah seseorang yang sangat besar dan penuh dengan kekuatan. Aku memutuskan untuk mengikuti suara itu, meskipun tubuhku terasa sangat lelah dan ketakutan. Suara itu mengarah ke ruang belakang, tempat yang sudah aku kenal dengan sangat baik. Ruang yang tidak pernah kami masuki. Ruang yang tampaknya dijaga oleh sesuatu yang sangat kuat dan misterius. Aku melihat pintu ruang belakang itu sedikit terbuka, dan aku bisa merasakan angin dingin yang berasal dari dalam sana. Dengan hati yang berdebar, aku membuka pintu itu perlahan. Kegelapan menyambutku. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin ini, dengan perasaan cemas yang semakin mencekam. Semakin aku melangkah lebih dalam, semakin aku merasa ada yang mengawasi setiap gerak-geriku. Dan kemudian, aku melihatnya lagi. Wulan. Dia berdiri di sudut ruangan, memandangku dengan tatapan kosong. Matanya yang besar, sangat lebar, seperti hendak menelan seluruh jiwaku. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang tergambar di wajahnya, sesuatu yang mirip dengan sebuah permintaan. Dia mengulurkan tangannya, perlahan, seperti meminta aku untuk mendekat. Aku merasa kaku, tubuhku seperti beku, tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, namun suaraku terpendam di dalam tenggorokanku. Aku melangkah pelan, meskipun tubuhku terasa semakin lelah dan berat. Setiap langkahku semakin sulit, dan aku merasa seakan-akan seluruh dunia ini berubah menjadi sangat gelap. Ketika aku semakin dekat, Wulan tiba-tiba bergerak. Bukan lagi berdiri diam seperti sebelumnya, tapi dia melangkah ke arahku dengan langkah yang sangat cepat. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku ingin mundur, tapi langkahku terasa tertahan. Sosok Wulan mendekat dengan cepat, wajahnya semakin jelas, dan aku bisa melihat bibirnya yang perlahan mengucapkan sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Matanya tetap kosong, namun ada sebuah rasa yang mendalam dalam tatapannya, sebuah permintaan yang aku tak bisa pahami. Namun, sebelum aku sempat menyentuhnya, tubuhku terasa terhempas mundur. Aku terjatuh, merasakan sesuatu yang sangat kuat menarikku menjauh darinya. Aku tidak bisa lagi melihat sosok Wulan. Ruangan itu kembali sunyi dan gelap. Aku terduduk di lantai dengan tubuh yang lemas dan napas yang terengah-engah. Disinilah aku berada sekarang, di tengah malam yang gelap, dengan wajah yang penuh ketakutan dan tubuh yang gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Siapa Wulan yang sebenarnya? Dan mengapa aku merasa dia menginginkan sesuatu dariku? Pagi itu, aku merasa seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Semua yang aku lihat, semua yang aku alami semalam, terus menghantui pikiranku. Aku merasa tubuhku semakin lemah, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Apakah aku hanya berhalusinasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan? Maya kembali menanyakan kondisiku pagi itu. Rina, kamu masih kelihatan sangat pucat. Kamu nggak bisa terus begini. Kita harus cari cara untuk mengatasi ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku bisa menjelaskan apa yang aku lihat kepada orang lain? Tidak ada yang akan percaya padaku. Terutama Maya. Aku bisa melihat ketakutan yang tergambar jelas di wajahnya. Namun, aku merasa semakin terjebak dalam sebuah dunia yang tidak bisa aku pahami. Aku melihatnya lagi, Maya. Wulan, dia di ruang belakang itu.
Dia mengulurkan tangan seperti meminta sesuatu dari aku. Aku nggak tahu apa yang dia inginkan. Kataku, suara bergetar. Maya menatapku dengan khawatir. Rina, kamu harus berhati-hati. Aku merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi di sini. Kamu nggak bisa terus-terusan terjebak dalam hal ini. Mungkin kamu harus cari tahu lebih banyak tentang Wulan. Siapa dia sebenarnya? Aku mengangguk, meskipun hatiku merasa sangat takut. Bagaimana mungkin aku bisa mencari tahu lebih banyak? Rumah sakit ini sudah cukup menyeramkan, apalagi dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap malam. Setiap sudut ruangan terasa penuh dengan rahasia yang tak terungkapkan. Dan Wulan, dia seperti mengawasi setiap gerak-gerikku, seolah-olah dia ingin aku menjadi bagian dari dunia yang penuh kegelapan itu. Malam itu, aku kembali bekerja shift malam. Perasaan cemas dan takut semakin menghantuiku, namun aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Aku harus menghadapi Wulan, atau mungkin apa yang dia wakili. Tapi saat aku melangkah menuju ruang pasien, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan berat yang menggelayuti udara, seperti sesuatu yang tidak bisa aku lihat, namun bisa aku rasakan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, suaranya bukan hanya satu, melainkan dua. Aku berhenti sejenak dan menengok sekeliling. Tidak ada siapapun di koridor itu. Aku mendekat ke sumber suara yang terasa semakin jelas. Suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Aku melangkah lebih hati-hati, mencoba menghindari suara itu, namun langkah itu justru semakin keras. Aku melihat pintu ruang belakang yang sempat kutemui sebelumnya. Pintu itu sedikit terbuka. Dengan hati yang berdebar-debar, aku melangkah mendekat. Begitu aku membuka pintu, aku merasakan hawa yang sangat dingin. Ruang belakang ini gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang pekat. Dan kemudian, aku mendengarnya. Suara bisikan halus, sangat pelan, seperti suara yang berasal dari sudut ruangan. Aku melangkah lebih dalam, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Dan kemudian, aku melihatnya lagi. Wulan. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, namun kali ini wajahnya sangat jelas. Matanya, besar dan kosong, menatapku dengan penuh intensitas. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dadaku. Aku tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, hanya terdiam di tempat. Wulan mengulurkan tangannya lagi, tetapi kali ini dia berbicara. Bukan hanya bisikan, tapi suara yang sangat jelas. Ikutlah denganku, Rina. Kamu tidak bisa lari, katanya dengan suara serak yang membuat kulitku merinding. Aku merasakan hawa dingin yang semakin mencengkeram tubuhku. Wulan semakin mendekat, dan aku merasakan kekuatan yang sangat besar menarikku ke arahnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tubuhku terasa sangat berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan setiap gerakanku. Rina, jangan lari lagi. Aku sudah menunggumu di sini. Suara Wulan semakin jelas dan terasa sangat dekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang dingin menyentuh wajahku. Tiba-tiba, semua itu berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi dan Wulan lenyap begitu saja. Aku jatuh ke lantai, terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Ada rasa cemas yang tak bisa aku jelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menungguku di sini. Aku terdiam,
berpikir sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku sadar, Wulan bukanlah satu-satunya yang mengganggu. Ada sesuatu yang lebih gelap di rumah sakit ini, sesuatu yang tidak bisa aku lihat, tapi bisa aku rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa Wulan, dan apa yang dia inginkan dariku? Aku tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti. Aku semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan misteri ini. Setiap langkahku menuju jawaban hanya membawa lebih banyak pertanyaan dan ketakutan. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi satu yang pasti, aku harus mengungkap kebenarannya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Malam demi malam, aku terus dihantui oleh perasaan takut yang semakin membelenggu. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Wulan hadir lagi dalam pikiranku. Setiap langkahku di rumah sakit ini seakan membawa aku lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, aku kembali bekerja, meskipun tubuhku terasa semakin lelah dan jiwaku seolah hilang dimakan ketakutan. Ada sesuatu yang berbeda pada malam ini, seperti ada perubahan dalam suasana rumah sakit ini. Semuanya terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sudah akrab bagiku. Tapi kali ini, ada sesuatu yang mengganggu. Suara-suara yang biasanya terdengar dari ruang perawatan, suara bisikan pelan, atau bahkan langkah kaki di belakangku, semuanya hilang. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan cemas yang menghantuiku. Di depan, aku melihat ruang perawatan yang biasanya selalu penuh dengan pasien. Namun, malam ini, ruangan itu gelap gulita. Aku melangkah mendekat, dan ketika aku membuka pintu, aku terperangah. Di dalam ruang itu, bukan pasien yang aku temui, melainkan sekelompok perawat yang aku kenal. Tapi mereka tidak terlihat seperti biasa. Wajah mereka pucat, matanya kosong, seperti mereka sedang menunggu sesuatu. Semua perawat itu menatapku dengan tatapan yang sangat aneh. Seakan mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Aku bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian di sini?" Salah satu perawat yang aku kenal sebagai dia menjawab dengan suara pelan, "Rina, kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini kan? Kita semua terperangkap dalam suatu kutukan. Wulan bukanlah satu-satunya yang mencari seseorang. Ada banyak lagi yang mengawasi. Suasana semakin mencekam. Aku merasa seluruh tubuhku merinding. Apa yang mereka maksud dengan kutukan? Apa yang terjadi pada rumah sakit ini?" Dia melanjutkan, "Kamu harus tahu, Rina, semua perawat yang bekerja di sini sudah tidak sama lagi. Kami terjebak dalam lingkaran tak terlihat yang menarik setiap orang yang terlalu lama berada di sini. Wulan hanya salah satu dari mereka, tapi dia yang paling aktif mengincarmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa terus hidup seperti ini." Aku hampir menangis, perasaan takut dan cemas semakin mengguncang hatiku. Dia menatapku dengan serius. "Kamu harus mencari tahu lebih banyak. Jika tidak, kamu akan menjadi bagian dari mereka, seperti kami." Tiba-tiba, pintu ruang perawatan yang terbuka itu tertutup dengan keras, membuatku terlonjak kaget. Aku berbalik, hanya untuk melihat bahwa aku sudah tidak berada di ruang itu lagi. Sekarang aku berdiri di koridor rumah sakit yang kembali sunyi. Suara langkah kaki yang menakutkan itu muncul lagi. Aku berlari, tanpa tahu kemana tujuan akhirnya. Aku berlari menembus lorong, semakin jauh, semakin dalam.
Suara langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Aku merasa ada yang mengikutiku, tetapi aku tidak bisa menoleh. Semakin cepat aku berlari, semakin suara itu semakin keras. Sampai akhirnya, aku tidak bisa lari lagi. Aku berhenti, tubuhku gemetar hebat. Di depan aku, berdiri sosok yang sudah aku kenal, Wulan. Wajahnya yang pucat dan kosong itu menatapku dengan tajam. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, di tengah lorong yang gelap. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Wulan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Kamu tidak akan bisa lari, Rina. Semua ini sudah tertulis. Kamu adalah bagian dari kami." Aku mundur beberapa langkah, tapi semakin mundur, semakin banyak bayangan lain yang muncul di balik Wulan. Mereka adalah para perawat, para pasien, bahkan beberapa orang yang aku tidak kenal. Semua mata mereka menatapku dengan tatapan kosong yang sama. Dalam kekosongan itu, aku merasa sangat lemah, tak berdaya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku selanjutnya. Aku terperangkap dalam dunia ini, dunia yang gelap dan tak berujung. Namun, saat itulah aku mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini bukan dari bayangan itu. Itu adalah suara Maya, temanku. Maya berlari menuju aku, wajahnya tampak panik. "Rina, jangan dengarkan mereka. Mereka tidak nyata." Maya berteriak, mencoba menarikku menjauh dari Wulan dan bayangannya. Aku menatap Maya, namun semuanya terasa kabur. Wulan, para perawat, semuanya seperti melayang dan semakin menghilang. Wulan menatapku satu kali lagi, dan kemudian dia menghilang begitu saja. Aku terjatuh di lantai, napasku tersengal-sengal. Maya memelukku, mencoba menenangkan. Namun, di dalam hati, aku merasa sangat bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Namun satu hal yang aku ketahui, aku tidak bisa lagi mengabaikan peringatan yang diberikan dia. Rumah sakit ini, Wulan, semua perawat, dan bahkan Maya, mungkin tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Aku terperangkap dalam dunia yang gelap ini, dan aku harus menemukan cara untuk keluar. Suasana rumah sakit Blitar terasa semakin berat, semakin padat dengan tekanan yang menghimpit setiap napasku. Malam itu, aku kembali berkeliling, mencoba menghindari bayangan-bayangan yang terus mengikuti di setiap sudut rumah sakit. Maya sudah kembali ke ruangannya setelah kejadian tadi malam, tapi aku merasa semakin jauh darinya. Ada yang tidak beres, ada yang lebih dalam yang belum aku pahami. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar kata dia? Apakah aku sudah benar-benar terjebak dalam kutukan ini? Jika iya, bagaimana aku bisa keluar? Rumah sakit ini sudah lama berdiri, dan selama bertahun-tahun, para perawat dan pasien datang dan pergi. Tapi ada sesuatu yang terasa sangat salah di sini. Setiap malam, ruangan yang seharusnya tidak kosong selalu dipenuhi oleh suara-suara aneh. Ada bisikan, ada tawa, dan ada perasaan seakan semua orang yang bekerja di sini sudah tidak sama lagi. Mereka bukan hanya perawat dan pasien biasa. Tiba-tiba aku teringat pada satu perawat yang selalu terlihat berbeda, lebih gelisah dari yang lain. Namanya adalah Sari. Aku mulai memperhatikan Sari sejak malam pertama aku bekerja di sini. Ada yang tidak beres dengan matanya. Saat aku menanyakan apakah dia pernah melihat hal-hal aneh di rumah sakit, Sari hanya menjawab dengan tersenyum sinis, "Terkadang kita harus melihat lebih dalam untuk menemukan kenyataan." Malam itu, aku memutuskan untuk mengikuti Sari. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang harus aku temukan darinya.
Aku melihatnya berjalan menuju ruang perawatan lama di lantai bawah. Ruangan itu sudah lama tidak digunakan. Semua orang menghindari ruangan itu karena kabarnya banyak pasien yang meninggal di sana dengan cara yang aneh. Namun, Sari tampaknya tidak merasa takut. Aku mengikutinya dengan hati-hati, mencoba agar tidak membuat suara. Tiba-tiba, Sari berhenti dan menoleh ke arahku. Aku terkejut dan dia melihatku dengan tatapan yang membuat darahku serasa berhenti. "Apa yang kamu cari, Rina?" Sari bertanya dengan suara pelan, namun nada itu terasa sangat tajam. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatapnya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa semuanya terasa sangat aneh? Sari tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar kosong. "Kamu ingin tahu? Kamu benar-benar ingin tahu?" Dia mendekatiku, dan saat dia berbicara, suaranya menjadi semakin serak. "Semua yang terjadi di sini sudah direncanakan sejak lama, Indrina. Wulan, kami semua, kita terjebak, tidak ada jalan keluar." Sari berbalik dan memasuki ruang perawatan itu. Aku ingin memanggilnya, tapi tubuhku terasa kaku. Ada sesuatu yang menghalangi langkahku. Perlahan-lahan, aku mengikuti dia masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan aroma menyengat yang membuatku hampir muntah. Di dalamnya, ada beberapa benda yang tampaknya sudah lama terlupakan, namun ada satu hal yang sangat mencolok. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan beberapa benda yang tersusun rapi. Sebuah foto yang tampak sangat tua, dengan seorang wanita yang terlihat sangat familiar. Aku melangkah mendekat dan melihat foto itu dengan jelas. Itu adalah Wulan, tapi ada sesuatu yang sangat aneh pada foto tersebut. Wulan terlihat sangat berbeda, lebih muda, namun dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Saat aku terkejut memandangi foto itu, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sari berdiri di dekat pintu dengan tatapan kosong yang semakin membuatku takut. "Kamu baru saja melihatnya, kan?" Sari bertanya. "Itu adalah foto Wulan, tapi Wulan yang sudah lama mati. Semua ini adalah permainan untuk kita, Rina. Kita semua sudah terjebak." Aku mencoba mundur, ingin lari, namun tubuhku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Itu adalah suara Wulan, suara tawa yang terdistorsi dan sangat mengerikan. "Rina, kamu sudah terlalu lama berada di sini. Tidak ada jalan keluar untukmu." Aku menoleh, dan sosok Wulan muncul dari kegelapan. Wajahnya yang pucat dan penuh dengan darah mengalir dari matanya, dan mulutnya tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang berkilau. "Jangan takut, Rina. Kamu sudah menjadi milik kami," kata Wulan dengan suara yang memekakkan telinga. Aku berteriak, berlari sekuat tenaga meninggalkan ruangan itu, namun setiap kali aku mencoba berlari, aku merasa seolah-olah aku berjalan di tempat yang sama, berputar-putar tanpa akhir. Semakin lama, suara tawa Wulan semakin keras, dan aku merasa semakin terperangkap. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, tapi akhirnya aku merasa terjatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Saat aku membuka mata, aku melihat wajah Sari di atasku, kali ini tanpa senyum atau ekspresi aneh. Wajahnya datar, bahkan tampak sedih. "Kamu tidak akan bisa keluar, Rina," kata Sari pelan. "Kita semua terperangkap di sini, dan kamu baru saja menyadarinya. Wulan sudah memilihmu." Aku tidak bisa lagi berbicara.
Semua yang ada di sekelilingku terasa sangat gelap, dan semua orang yang pernah aku kenal di rumah sakit ini sepertinya hilang satu persatu. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Tubuhku terasa lelah, dan saat membuka mata, aku menemukan diriku berada di ruang perawatan yang gelap. Semua yang ada di sekelilingku terasa kabur, seperti tidak nyata. Aku mengingat kejadian semalam, pertemuanku dengan Sari, dan sosok Wulan yang menakutkan. Tidak bisa aku percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Aku mencoba untuk bangkit, namun tubuhku tidak bisa bergerak seperti biasa. Rasanya seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Berbagai suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan di sekitarku yang semakin lama semakin keras. "Rina, kami datang." Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Aku menoleh ke arah pintu, tetapi hanya ada kegelapan. Suara tawa terdengar semakin jelas. Aku merasakan hawa dingin yang menjalar ke tubuhku, seakan-akan ada sesuatu yang mengelilingiku. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras. Sosok Wulan muncul di hadapanku, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan, lebih pucat dan lebih terdistorsi. Senyumnya yang lebar semakin mengerikan. "Wulan," aku berkata dengan suara serak, berusaha keras untuk tidak menangis. "Rina, jangan berusaha kabur, kamu sudah dipilih. Sudah saatnya kamu bergabung dengan kami," kata Wulan dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Aku berusaha untuk berdiri, namun tubuhku terasa sangat berat. Wulan melangkah mendekat, dan ketika dia berada di dekatku, aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat, seperti ada tangan yang menarikku ke dalam kegelapan. "Rina, lihatlah sekelilingmu," suara Wulan terdengar di telingaku. "Ini adalah dunia kami, dunia orang-orang yang sudah tidak punya tempat di dunia yang sebenarnya." Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua yang ada di sekitarku terasa gelap dan sunyi. Aku melihat bayangan orang-orang yang pernah aku kenal, perawat, pasien, semuanya berkumpul di sekitar ruangan ini, dengan mata kosong dan wajah yang penuh rasa sakit. "Ini bukan dunia yang kamu kenal, Rina," suara Sari terdengar di belakangku. Aku berbalik dan melihatnya berdiri di sana, matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. "Kamu sudah ada di sini, dan tidak ada jalan keluar." Aku menatap mereka semua, merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ini adalah tempat yang tidak pernah aku duga akan aku temui. Semua yang ada di sini, semua yang pernah aku percayai, kini tampak seperti ilusi yang sangat mengerikan. Rumah sakit ini ternyata tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga menyimpan jiwa-jiwa yang terperangkap, yang tidak bisa pergi. Sari mendekat, dan tiba-tiba dia menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu tidak akan bisa kabur, Rina. Semua orang yang bekerja di sini sudah menjadi bagian dari dunia ini. Kamu tidak bisa keluar." Aku merasa jantungku berdebar sangat cepat. Tubuhku mulai gemetar. Aku merasa sangat takut, sangat terperangkap. Lalu, suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh dan melihat sesosok perawat lain yang datang ke arahku. Ternyata itu adalah Maya. "Maya!" Aku berteriak, berusaha mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Maya menghampiriku dengan tatapan yang kosong. "Kamu sudah tahu kan, Rina?" katanya pelan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Dia meraih tanganku dengan lembut, namun jari-jarinya terasa dingin seperti es. Saat tanganku menyentuhnya, aku merasa seluruh tubuhku dibanjiri dengan rasa dingin yang sangat dalam.
Aku mencoba menarik tanganku, tetapi Maya semakin erat memegangnya. Ayo Rina, kami sudah menunggu terlalu lama, kata Maya dengan senyum yang mengerikan. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku berbalik, dan sosok yang sangat aku kenal muncul dari kegelapan. Itu adalah Wulan, yang kini berdiri di hadapanku dengan tatapan kosong. Sudah waktunya Rina, sudah waktunya kamu bergabung dengan kami. Aku mencoba melawan, berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhku seperti terkunci. Semua orang yang ada di sekitar rumah sakit ini, yang kuanggap teman dan rekan kerja, kini menjadi sosok-sosok yang sangat mengerikan. Wulan mendekat, dan dengan suara yang hampir seperti bisikan angin, dia berkata, "Selamat datang Rina, kamu akhirnya menjadi bagian dari kami yang abadi." Semua cahaya di ruangan itu perlahan padam. Yang tersisa hanyalah suara tawa yang terus menggema, suara yang semakin lama semakin mengerikan. Setelah apa yang terjadi semalam, aku merasa seakan-akan seluruh dunia ini telah hancur berkeping-keping. Aku sudah tidak tahu lagi apakah ini nyata atau sekadar mimpi buruk yang tak berujung. Suara tawa Wulan, Sari, Maya, dan semua perawat lainnya terus bergaung dalam kepalaku, membisiki ketakutanku. Mereka semua tampak begitu nyata, seolah-olah mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka sudah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu suara yang perlahan memecah keheningan. Suara itu adalah suara tangisan, tangisan seorang perempuan. Tangisan yang sangat familiar. Aku teringat dengan jelas bahwa suara itu adalah suara Wulan, seorang perawat yang selama ini seringkali aku anggap sebagai teman baik. Tapi kini suara itu terdengar sangat berbeda, penuh penderitaan, kesakitan, dan penyesalan yang mendalam. Aku berjalan menuju suara itu. Langkahku terasa berat seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang menarikku kembali ke dalam kegelapan. Tapi entah kenapa, aku merasa harus melangkah. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi pada Wulan. Aku memasuki ruang perawatan yang gelap dan penuh debu. Semua lampu di ruangan itu mati, menyisakan kegelapan yang pekat. Aku bisa mendengar tangisan itu semakin jelas, dan saat aku menoleh, aku melihat Wulan berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata yang penuh dengan keputusasaan. "Wulan," aku berbisik, "apa yang terjadi padamu?" Wulan tidak menjawab, hanya menangis dengan lemah. Langkahku semakin dekat padanya, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitku. Wulan menoleh padaku, wajahnya pucat, seperti orang yang sudah lama mati. Tangannya terulur, menggenggam tangan aku dengan erat. "Kamu tidak tahu, Rina," kata Wulan dengan suara serak. "Aku terjebak di sini karena sebuah janji yang aku buat. Janji untuk selalu membantu, meskipun aku tahu bahwa aku akan mengorbankan diriku sendiri. Aku harus membantu mereka, meskipun itu berarti aku harus terjebak dalam dunia ini." Aku merasa mual mendengar pengakuan itu. Wulan, yang selama ini aku anggap sebagai teman, ternyata juga terperangkap dalam kutukan yang sama. Janji yang dibuatnya, entah bagaimana, membuatnya harus tinggal di rumah sakit ini selamanya, bahkan setelah kematiannya. "Aku tidak bisa keluar, Rina. Tidak ada yang bisa keluar," lanjut Wulan dengan suara penuh penyesalan. "Kami semua terperangkap karena janji yang kami buat. Kami tidak bisa melanggar apa yang sudah ditetapkan untuk kami." Aku terdiam, mencerna kata-kata Wulan.
Ini semua terasa semakin rumit, semakin mengerikan. Kami semua, para perawat, pasien, bahkan aku sendiri, terperangkap dalam kutukan ini. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangku. Suara itu seperti gemuruh yang semakin mendekat. Aku berbalik dan melihat Sari berdiri di pintu, matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri, Rina?" Sari berkata dengan nada yang lebih datar dari sebelumnya. "Semua ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Kamu, kami, semua terjebak dalam dunia ini." Aku merasa ketakutan, tapi ada sesuatu yang baru muncul dalam diriku. Sebuah keberanian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus berjuang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku dengan suara gemetar. Tapi aku tahu dalam hati, aku harus mencari jalan keluar. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Sari menggelengkan kepala pelan. "Tidak ada cara, Rina. Ini adalah dunia yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah dunia orang-orang yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian. Dan kamu sudah menjadi bagian darinya." Namun, di saat itu, aku merasa sebuah kekuatan lain muncul dalam diriku. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Aku mulai mengingat semua hal yang terjadi di rumah sakit ini. Misteri-misteri, kejadian-kejadian aneh, dan orang-orang yang aku temui. Aku mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Rumah sakit Blitar ini tidak hanya merupakan tempat bagi manusia yang sakit. Ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terperangkap karena kesalahan masa lalu, yang harus membayar janji-janji yang tak bisa mereka penuhi. Dan mungkin, aku harus berani untuk memecahkan kutukan ini dengan mencari kebenaran yang tersembunyi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik lagi ke arah Wulan. "Aku akan mengakhiri kutukan ini, Wulan. Aku akan mencoba mencari jalan keluar. Aku tidak akan membiarkan kalian terus terperangkap di sini." Wulan menatapku dengan mata yang penuh harapan, namun di sudut matanya aku bisa melihat rasa takut yang sangat dalam. "Hati-hati, Rina. Jalan yang kamu pilih sangat berbahaya. Tapi jika kamu bisa melakukannya, mungkin semua ini bisa berakhir." Aku mengangguk pelan, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak, mengungkap kebenaran, dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di rumah sakit ini. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada yang berubah. Aku masih terperangkap dalam rumah sakit yang penuh dengan misteri ini, dengan suasana yang semakin mencekam. Setiap langkahku terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku kembali ke dalam kegelapan. Sari, Wulan, dan Maya semakin sering muncul, seolah mereka mengawasi setiap gerakanku, berusaha memastikan bahwa aku tidak akan melarikan diri. Namun, meskipun semua itu terjadi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah tekad baru mulai muncul. Aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentang kutukan ini dan apa yang bisa aku lakukan untuk mengakhirinya. Aku tidak bisa membiarkan diriku atau jiwa-jiwa yang terperangkap di sini terus berada dalam kegelapan ini. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruang perawatan, aku menemukan sebuah buku yang tersembunyi di bawah meja tulis. Buku itu tampak tua dan usang, seperti sudah bertahun-tahun tak pernah disentuh. Aku membuka halaman pertama dan menemukan tulisan tangan yang samar-samar terbaca.
dengan huruf-huruf yang tampaknya sudah pudar dimakan waktu. Aku mulai membaca, dan ternyata buku itu berisi cerita-cerita tentang rumah sakit ini, tentang bagaimana tempat ini didirikan, tentang para perawat yang bekerja di sini, dan tentang kutukan yang membelenggu jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Menurut buku itu, ada satu cara untuk membebaskan mereka semua, yaitu dengan memecahkan teka-teki yang tersembunyi di dalam rumah sakit ini. Teka-teki itu berhubungan dengan sebuah kejadian besar yang terjadi bertahun-tahun lalu, kejadian yang tak seorang pun di sini berani bicara tentangnya. Aku semakin terobsesi dengan buku itu. Setiap malam aku membaca lebih dalam, mencoba mencari petunjuk yang bisa membantuku mengungkap misteri ini. Semakin aku membaca, semakin aku menyadari bahwa rumah sakit ini memiliki sejarah kelam yang tak terungkap. Ada banyak rahasia yang disembunyikan, dan salah satunya adalah kejadian yang terjadi pada malam tertentu. Sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat aku sedang berkeliling rumah sakit, aku mendengar suara berisik dari ruang bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, aku menuju ke sana. Ketika aku tiba di pintu ruang bawah tanah, aku merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam sana, dan aku bisa merasakan ketakutan yang mencekam. Aku membuka pintu dengan hati-hati, dan langkahku terdengar sangat berat, seolah tanah tempat aku berpijak semakin lama semakin rapuh. Di dalam ruang bawah tanah itu, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada sebuah ruangan yang terkunci rapat. Tiba-tiba, suara berisik itu terdengar semakin keras, dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu ruangan tersebut. Itu adalah Sari, matanya kosong, tubuhnya hampir tak bisa dikenali. "Rina, kamu tidak boleh masuk ke sana," kata Sari dengan suara yang lemah, namun ada ketakutan yang jelas terlihat di matanya. "Kenapa? Apa yang ada di sana?" tanyaku dengan penuh rasa penasaran, meskipun hatiku berdebar kencang. "Itu adalah tempat terlarang," jawab Sari sambil menatapku dengan tatapan penuh peringatan. "Di sana ada rahasia yang sangat gelap. Tidak ada yang boleh tahu tentangnya." Namun, rasa ingin tahu membuatku tidak bisa mundur. Aku merasa bahwa ruangan itu menyimpan kunci untuk mengakhiri kutukan ini, dan aku harus masuk untuk mencari tahu lebih banyak. "Jika kamu ingin tahu, Rina, kamu harus siap dengan konsekuensinya," Sari menambahkan. Suaranya semakin pelan, hampir seperti bisikan. Tak seorang pun yang pernah keluar dari sana hidup-hidup. Meskipun peringatan itu terdengar menakutkan, aku tidak bisa berhenti. Aku harus tahu apa yang ada di dalam ruangan itu. Aku menatap Sari satu kali lagi, dan dengan tekad yang semakin kuat, aku mengabaikan peringatannya dan membuka pintu ruang bawah tanah itu. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang sangat kuat menyambutku. Pemandangan di dalam ruangan itu sungguh mengerikan. Dinding-dindingnya tertutup dengan goresan-goresan yang tampaknya berasal dari tangan yang terputus, dan di tengah ruangan ada sebuah meja dengan benda-benda aneh yang tak bisa aku jelaskan. Ada boneka-boneka yang tampaknya terbuat dari kulit manusia, serta benda-benda lainnya yang mengerikan. Di atas meja itu ada sebuah buku besar dengan sampul kulit yang tampak sangat tua. Tanpa ragu, aku membuka buku itu dan menemukan sebuah halaman yang berisi ritual yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan ini. Ritual itu memerlukan sebuah pengorbanan yang tak bisa aku bayangkan. Aku terkejut,
membaca dengan teliti apa yang tertulis di halaman itu. Ritual ini melibatkan tubuh dan jiwa, dan jika dilakukan dengan benar, bisa mengakhiri kutukan ini, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Aku harus memilih, apakah aku akan berani untuk melakukan ritual ini dan mengambil risiko yang mungkin lebih besar dari yang bisa aku bayangkan, atau apakah aku akan mundur dan menyerah pada takdir yang menunggu kami semua di rumah sakit ini? Sebelum aku sempat memutuskan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Aku menoleh dan Wulan muncul dari kegelapan, matanya penuh dengan penyesalan. "Rina," kata Wulan dengan suara pelan, "kamu harus memutuskan sekarang, kamu tidak punya banyak waktu." Keheningan di ruang bawah tanah itu begitu menyesakkan. Aku bisa merasakan hawa dingin semakin menggigit, seolah tubuhku dipenuhi oleh jutaan jarum es yang menusuk kulit. Buku yang terletak di atas meja itu seolah memanggilku, mendorongku untuk melanjutkan ritual yang tertulis di dalamnya. Aku merasa ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang menginginkan aku untuk segera membuat pilihan. Wulan berdiri di sana, matanya yang kosong seolah menyimpan ketakutan yang lebih dalam daripada yang aku bayangkan. Aku bisa melihat kegelisahannya, namun ada sesuatu yang menahannya untuk berbicara lebih banyak. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat gelap. Satu jalan menuju kebebasan, namun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Jalan lainnya adalah jalan mundur, tetapi kutukan ini akan terus menghantui kami. Aku membuka buku itu lagi, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dimaksud. Di halaman berikutnya, aku membaca sebuah peringatan. Jangan sekali-kali ragu dalam memilih korbanmu. Jika ragu, kutukan ini akan melahap jiwamu lebih cepat daripada yang bisa kamu bayangkan. Aku menelan ludah, hati berdebar kencang. Korban. Apakah aku harus memilih seseorang untuk dikorbankan? Dan jika iya, siapa yang bisa menjadi pilihan yang tepat? Aku tahu ini adalah keputusan yang sangat berat, bahkan jika harus menyelamatkan semua orang di rumah sakit ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara berderak dari balik pintu, seperti suara langkah kaki yang semakin mendekat. Aku menoleh dan melihat Maya berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya, yang biasanya penuh dengan kebingungannya, kini terlihat tajam dan penuh makna. "Rina," kata Maya. Suara yang biasanya pelan kini terdengar tegas. "Jangan lakukan itu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu hadapi." Aku menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Maya?" Maya melangkah lebih dekat dan dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, dia berkata, "Semua yang kamu baca itu adalah jebakan. Rumah sakit ini bukan hanya terkutuk karena kejadian masa lalu. Semua ini terjadi karena kita. Kita adalah bagian dari kutukan itu." Aku menatapnya semakin bingung. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Maya menghela napas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Tahun lalu ada sebuah kejadian besar di rumah sakit ini. Seorang perawat yang sangat dihormati. Dia terlibat dalam sebuah ritual yang tidak seharusnya dilakukan. Ritual itu seharusnya menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang telah meninggal, namun bukannya memberikan kehidupan, itu justru mengikat mereka pada dunia ini. Aku tahu, karena aku adalah salah satu dari mereka yang terperangkap." Aku terdiam. Otakku berputar mencoba memproses semua informasi baru ini. Maya, yang selama ini tampak seperti manusia biasa, ternyata adalah salah satu jiwa yang terperangkap oleh kutukan itu.
Aku merasa seolah dunia ini semakin terasa terbalik. Rina, lanjut Maya dengan suara penuh penyesalan. Kutukan ini tidak bisa dihentikan dengan mengorbankan satu jiwa lagi. Itu hanya akan memperburuk semuanya. Yang harus kamu lakukan adalah menghentikan ritual itu, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Kamu harus menghancurkan buku itu dan melarikan diri dari sini. Aku terdiam, bingung dan ketakutan. Maya, yang selama ini tampak sebagai sosok yang rapuh, kini menjadi orang yang memberi petunjuk. Tapi apakah aku bisa mempercayainya? Apakah ada jalan keluar yang sebenarnya? Saat aku mulai mempertimbangkan kata-katanya, suara lain tiba-tiba terdengar, lebih berat dan menggelegar. Sari muncul di belakang Maya, dengan wajah yang sangat berbeda. Wajahnya tampak terdistorsi, seolah-olah bukan manusia lagi, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja, Rina? Sari berkata, suaranya terdengar seperti gemuruh petir. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kita semua terperangkap di sini selamanya. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat, dan cahaya di sekeliling kami mulai berkedip. Suasana menjadi sangat tegang, dan aku merasa seolah-olah rumah sakit ini ingin menelan kami hidup-hidup. Semua suara menjadi terdistorsi, seperti berada di dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Aku merasa kehilangan arah. Keputusan yang harus aku buat semakin sulit. Maya, yang tampaknya mengetahui apa yang akan terjadi, berteriak, "Rina, cepat! Bakar buku itu, atau kita semua akan terperangkap selamanya." Sari melangkah maju, dengan tubuhnya yang tampak lebih besar dan lebih menakutkan, seperti makhluk dari kegelapan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Semua yang ada di sini akan tetap bersama kami. Aku merasa semakin terpojok. Jalan mundur sudah tidak ada, dan semua yang aku pikirkan adalah satu hal. Apakah aku akan mengorbankan diriku untuk menghancurkan kutukan ini? Atau apakah aku harus mengikuti apa yang telah dituliskan dalam buku itu dan mengambil risiko yang lebih besar? Dengan tubuh yang gemetar, aku melangkah maju dan meraih buku itu. Tangan Sari melayang di udara, hampir menyentuh bahuku, namun aku berbalik dan membakar halaman pertama buku itu. Api mulai menjalar dengan cepat, merenggut setiap kata yang tertulis di dalamnya. Dalam sekejap, buku itu hancur menjadi abu, dan aku merasakan perubahan yang sangat besar. Hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti tubuhku mulai menghilang, dan kegelapan di sekitar kami mulai terkikis. Namun, saat api menyala, aku mendengar teriakan yang begitu keras, yang membuat seluruh tubuhku terasa terhuyung. Kamu tidak bisa menghentikan semuanya, Rina. Rina. Suara itu datang dari dalam kegelapan. Kutukan ini sudah terlalu kuat. Sari dan Maya mulai menghilang, seperti bayangan yang luntur terbawa angin. Aku merasa seolah dunia ini sedang runtuh di sekitarku. Aku berlari secepat mungkin menuju pintu keluar, merasakan setiap detik yang berlalu seperti sebuah keabadian. Tapi saat aku sampai di pintu, aku mendengar suara terakhir yang paling mengejutkan. Rina, jangan lupakan kami. Tubuhku terasa lemas saat aku berlari menuju pintu keluar, setiap langkah seolah membawa beban yang semakin berat. Namun, meskipun aku merasakan kelegaan karena api yang telah memusnahkan buku itu, aku tahu bahwa kutukan ini belum sepenuhnya berakhir. Suara yang terakhir aku dengar di belakangku, seperti petir yang menyambar, menandakan bahwa sesuatu jauh lebih gelap sedang menunggu.
Saat pintu keluar rumah sakit terbuka, angin malam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku menghirup udara segar dengan lega, tetapi kemudian aku merasa seolah ada sesuatu yang mengikutiku. Aku berbalik dan melihat bayangan yang bergerak dengan sangat cepat. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, namun tidak ada wajah, hanya kegelapan yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Hanya kau yang bisa menghentikan semuanya, Rina. Suara itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Aku menatap sekeliling, tapi tak ada satupun yang bisa kulihat selain kegelapan yang merayap. Aku berlari kembali ke dalam, bersembunyi di ruang yang lebih gelap, mencoba untuk menenangkan diri. Aku mencoba mengingat semua yang telah terjadi, apa yang Maya katakan, apa yang telah aku lakukan, dan apa yang Sari katakan. Mungkinkah semua yang telah terjadi benar-benar berakhir? Atau justru baru saja dimulai? Saat aku duduk di sudut gelap ruang itu, mendengar suara detakan jantungku yang kencang, tiba-tiba ruangan mulai bergetar lagi. Cahaya dari lampu mulai berkelap-kelip, menambah ketegangan yang mencekam. Kemudian, aku melihat bayangan yang bergerak semakin dekat ke arahku, tanpa suara. Seperti sebuah hantu yang datang dari dunia lain. Dari dalam bayangan itu, aku bisa melihat sebuah sosok yang memudar dan muncul kembali. Itu adalah Maya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya tampak lebih pudar, hampir transparan, seperti jiwa yang hampir hilang. Ada darah di tangannya, dan wajahnya tertekuk penuh penyesalan. Reina, suara Maya terdengar terdistorsi. Kamu tidak bisa melarikan diri dari ini. Kami semua terperangkap di sini bersama kutukan ini. Bahkan setelah kamu menghancurkan buku itu, kutukan ini masih menghantui kami. Aku terkejut dan bertanya dengan panik. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana cara aku mengakhiri semuanya? Maya menghela napas panjang, dan dari matanya yang hampir hilang itu, aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Kamu harus pergi ke ruang bawah tanah, Rina. Hanya di sana kamu akan menemukan jawaban. Namun, tidak ada yang bisa kembali setelah pergi ke sana. Jika kamu ingin bebas, kamu harus bersedia mengorbankan apapun. Aku menatap Maya dengan tatapan kosong, perasaan bingung dan takut bercampur. Aku tahu Maya tidak akan mengatakan hal ini tanpa alasan, tetapi mengorbankan sesuatu. Apakah aku harus mengorbankan diriku? Namun, sebelum aku bisa menjawab atau bertanya lebih lanjut, bayangan itu perlahan menghilang dan berganti dengan bayangan lain yang lebih besar. Sosok itu muncul dengan wajah yang tidak bisa kuterima. Sari. Wajahnya tampak lebih mengerikan, seolah semua kegelapan dunia ini ada di matanya. Apa yang kamu lakukan, Rina? Suaranya terdengar menggelegar, seperti petir yang mengguncang hati. Kamu berpikir kamu bisa menghentikan kutukan ini? Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar ketakutan. Sari mendekat, tetapi kali ini dia bukan hanya sekadar sosok yang menakutkan. Dia tampak lebih seperti makhluk lain, bukan manusia lagi. Tubuhnya hampir sepenuhnya terbalik. Wajahnya berubah menjadi sosok monster yang menakutkan. Tapi kamu bisa memilih, Rina, menjadi bagian dari kami, atau menghentikan semuanya untuk selamanya. Pilihan ada di tanganmu, kata Sari dengan nada yang semakin menyeramkan. Aku merasa seolah dunia ini mulai runtuh, dan aku harus membuat keputusan yang tak bisa kuhindari. Jika aku memilih untuk menghentikan kutukan ini, berarti aku akan menghadapi segala kemungkinan yang mengerikan. Mungkin bahkan lebih buruk daripada yang aku bayangkan.
Aku tahu bahwa hanya ada satu jalan yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Dengan tubuh yang lemas dan jantung yang berdetak kencang, aku mengarahkan langkahku menuju ruang bawah tanah. Di dalam hati, aku memutuskan untuk tidak mundur lagi. Kutukan ini harus berakhir, dan aku akan melakukan apapun untuk itu. Saat aku membuka pintu menuju ruang bawah tanah, udara yang menyambut terasa lebih berat dari sebelumnya. Kegelapan menyelimuti semakin tebal, dan ada rasa yang sangat mencekam. Tak ada suara, hanya bisikan angin yang terdengar seakan mengingatkan aku bahwa ini adalah langkah terakhir. Aku masuk lebih dalam, berusaha mengabaikan perasaan takut yang semakin mencekam. Kunci untuk menghentikan kutukan ini ada di dalam kegelapan, dan aku hanya bisa berharap, semoga kali ini aku tidak salah langkah. Aku menginjakan kaki di lantai bawah tanah rumah sakit Blitar yang sudah lama terbengkalai itu. Udara di sana terasa dingin dan lembab, berbau apek, seperti ruangan yang sudah lama tidak terjamah. Cahaya dari lampu senter yang kupegang hanya menerangi sedikit bagian ruangan. Sementara kegelapan lainnya terasa sangat pekat dan menyesakan. Setiap langkahku terasa lebih berat. Semakin dalam aku melangkah ke dalam ruang bawah tanah itu, semakin banyak bisikan yang aku dengar. Entah apakah itu hanya suara angin atau sesuatu yang lebih jahat, tapi aku tak peduli. Aku harus menemukan jawaban. Aku harus mengakhiri kutukan ini, atau aku akan terjebak selamanya. Sebuah pintu kayu tua yang hampir rapuh muncul di depanku. Pintu itu terlihat seperti sudah berusia ratusan tahun, dengan ukiran aneh yang memudarkan simbol-simbol yang sulit kubaca. Ini adalah pintu yang sepertinya menjadi pusat dari segala kegelapan yang mengelilingiku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang lebih tajam ketika aku mendekat. Tangan kananku gemetar saat menyentuh gagang pintu, dan aku terpaksa menarik napas panjang untuk menenangkan diri sebelum akhirnya membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, aku disambut oleh ruang yang gelap gulita. Seolah-olah waktu telah berhenti di sana. Di tengah ruangan, ada sebuah altar tua yang terlihat berdebu, dengan patung-patung yang tidak dapat aku kenali dengan jelas. Ada sebuah buku tebal yang tergeletak di atas altar itu, dan aku bisa merasakan kehadirannya. Buku itu seperti menarikku untuk mendekat. Aku merasa buku ini adalah jawaban atas semua yang terjadi. Aku menggapai buku itu dengan hati-hati, merasa takut jika aku salah langkah. Ketika tanganku menyentuh sampulnya, aku merasa aliran energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhku. Rasa dingin itu semakin menguat, seakan ada sesuatu yang mencoba mengambil kendali atas diriku. Tapi aku tidak mundur. Aku membuka buku itu, halaman demi halaman, membaca setiap kata yang tertulis. Ternyata, buku itu bukan hanya sebuah buku biasa. Itu adalah sebuah kitab yang memuat ritual kuno yang bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan, namun dengan harga yang sangat mahal. Tulisan itu mengatakan bahwa untuk membebaskan mereka yang terperangkap, seseorang harus rela memberikan pengorbanan terbesar, jiwa mereka sendiri. Aku terhenyak membaca kata-kata itu berkali-kali, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Untuk mengakhiri kutukan ini, aku harus memberi hidupku sendiri. Rasa panik mulai mencekam hatiku. Aku tak tahu apakah aku bisa melakukannya. Apakah aku harus memilih untuk mengorbankan diriku demi orang-orang yang sudah lama meninggalkan dunia ini? Di sisi lain, kutukan ini sudah begitu banyak merenggut kehidupan, dan aku tahu
Jika aku tidak bertindak sekarang, lebih banyak jiwa yang akan terperangkap. Seketika, aku merasa ada sesuatu yang mendekat. Aku mendengar langkah-langkah berat di belakangku, seperti ada makhluk yang menghampiriku. Aku berbalik, dan sosok itu muncul lagi. Itu adalah Sari, namun kali ini dia tidak lagi tampak seperti manusia. Wajahnya lebih menyeramkan, tubuhnya tampak hampir hancur. Matanya yang dulu penuh kebencian kini kosong, seperti ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Kamu sudah sampai di sini, Rina, tapi apakah kamu siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Sari berkata dengan suara yang menggema di dalam ruangan. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya rasa takut yang semakin menyelimuti diriku. Sari mendekat dan tangannya terulur ke arahku. Kami semua terperangkap di sini. Kamu satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Aku menatapnya, dan akhirnya aku mengerti. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh ketakutan. Jika aku ingin menghentikan kutukan ini, aku harus mengorbankan diriku, aku tahu itu. Namun, dalam pengorbanan itu, ada kemungkinan untuk kebebasan. Aku harus melakukannya. Aku menutup mata, mengumpulkan seluruh keberanian dalam diriku, dan mulai membaca mantra yang ada dalam buku tersebut. Ketika aku selesai membaca, seluruh tubuhku terasa terbakar, seakan ada api yang merasuk ke dalam diriku. Tiba-tiba, dunia di sekelilingku terasa berputar. Aku merasa jiwaku seolah terlepas dari tubuh. Melayang ke atas, aku mendengar jeritan, teriakan yang datang dari berbagai arah, suara yang mengerikan. Saat itu aku sadar, ini adalah suara mereka yang telah terperangkap selama ini. Mereka akhirnya bisa bebas, dan kutukan ini berakhir. Ketika aku membuka mata, semuanya telah berubah. Ruangan bawah tanah itu kini terang benderang, tidak ada lagi kegelapan yang menakutkan. Semua sosok yang sebelumnya menghantuiku kini menghilang, termasuk Sari dan Maya. Tak ada lagi suara aneh atau bisikan yang mengganggu. Semua itu telah selesai. Aku terjatuh, lemas di lantai. Entah berapa lama aku terbaring di sana. Tetapi saat aku membuka mata lagi, aku sudah berada di rumah sakit, di ruangan yang sama tempat aku mulai bekerja dulu. Aku masih bisa merasakan tubuhku, masih bisa merasakan nafas yang keluar dari paru-paruku. Namun, aku tidak bisa menyangkal satu hal, perasaan yang sangat berat dan kosong. Apa yang telah aku lakukan? Apakah ini benar-benar selesai? Saat aku terbangun di ruangan rumah sakit, aku merasa bingung. Tubuhku masih terasa lelah, seperti setelah berlari jauh tanpa henti. Tangan dan kakiku kaku, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran yang sangat berat. Namun, yang lebih membingungkan adalah kenyataan bahwa aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Aku masih berada di ruangan rumah sakit yang sama, dengan suasana yang familiar. Bed yang aku tiduri ini adalah tempat aku biasa beristirahat setelah berjam-jam bekerja, dan ruangan ini juga terasa sangat sepi. Namun, ada perasaan yang sangat aneh menyelubungiku. Perasaan bahwa dunia ini sudah tidak sama lagi, atau mungkin hanya aku yang sudah berubah. Aku mencoba mengingat semua kejadian yang terjadi di bawah tanah itu. Bagaimana aku bertemu dengan roh-roh yang terperangkap, bagaimana aku membaca buku ritual itu, dan bagaimana aku akhirnya membuat keputusan untuk mengorbankan diri demi kebebasan mereka. Semua itu masih terasa sangat nyata, seperti mimpi buruk yang berlarut-larut. Tetapi aku tidak tahu apakah aku benar-benar berhasil mengakhiri kutukan itu, atau jika aku hanya terjebak dalam sebuah ilusi.
Perawat yang masuk ke ruangan membawa secangkir teh, tersenyum ramah. Namun ada sesuatu yang tidak biasa pada senyumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi padaku, tidak tahu tentang peristiwa mistis yang baru saja aku alami. Dia hanya melihatku dengan tatapan kosong, seperti dia tidak mengenali perubahan dalam diriku. Tetapi sepertinya aku juga tidak mengenali dirinya. "Rina, kamu sudah sadar?" kata perawat itu dengan lembut. Aku hanya mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bingung dan ketakutannya aku. "Ya, aku merasa baik-baik saja." Namun, perasaan itu semakin kuat. Aku tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan dunia ini. Aku merasa seperti terperangkap dalam waktu yang terhenti. Bahkan suara-suara di luar ruangan yang biasanya ramai dengan pasien dan dokter terasa sangat sunyi. Hanya ada keheningan yang terasa sangat menakutkan, seolah semuanya adalah ilusi. Aku menatap jendela di samping tempat tidurku, berharap untuk melihat dunia yang biasa, dunia yang aku kenal. Tapi saat aku melihat keluar jendela, mataku membelalak. Di luar sana, bukan lagi pemandangan kota Blitar yang aku kenal. Yang terlihat adalah sebuah kota yang rusak, seakan-akan hancur karena bencana besar. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang, hanya reruntuhan bangunan dan jalanan yang kosong. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu terasa tercekat di tenggorokanku. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah semuanya berubah? Tanyaku, suaraku terdengar seperti bisikan yang hilang dalam kesunyian. Aku mencoba bertanya kepada perawat itu, tetapi dia hanya diam, tidak menjawab. Mungkin dia tidak mendengarku, atau mungkin dia memang tidak bisa mendengarku. Mungkin aku sudah terjebak di dunia lain. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke jendela, mencoba memastikannya. Tetapi begitu aku melangkah keluar, aku terkejut. Tidak ada lagi rumah sakit Blitar yang aku kenal. Yang ada hanya bayangan kabur dan pemandangan yang sangat asing. Semua terasa seperti sebuah dunia lain. Sebuah dunia yang sangat berbeda dari yang aku kenal sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku masih berada di dunia yang sama atau sudah terperangkap di dunia yang lain setelah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Aku kembali ke tempat tidurku dengan gemetar. Aku mulai berpikir, apakah aku telah mengakhiri kutukan itu, atau justru aku telah jatuh ke dalam perangkap yang lebih dalam. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Aku ingin kembali ke kehidupan yang biasa, tanpa ada teror atau bisikan dari dunia lain. Tapi saat itu, aku mendengar suara langkah kaki di luar pintu kamar. Dengan perlahan, pintu itu terbuka, dan aku melihat sosok yang sudah lama hilang. Sosok itu adalah Maya. Wajahnya tampak lebih tenang, tetapi matanya masih kosong. "Rina." Maya memanggilku dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. "Kamu telah melakukannya. Kamu telah mengakhiri kutukan ini, tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu tak bisa kembali ke kehidupan yang biasa lagi." Aku terdiam, menatapnya dengan penuh kebingungan. Maya melangkah mendekat dan duduk di samping tempat tidurku. "Ini bukan dunia yang kamu kenal lagi, Rina. Kamu telah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang berada di antara hidup dan mati." Maya melanjutkan, "Kami yang terperangkap tidak bisa kembali, dan kini kamu juga tidak bisa kembali. Dunia ini sudah menjadi rumahmu sekarang." Aku merasa tubuhku gemetar. Aku tahu, aku telah membayar harga yang sangat mahal. Meskipun aku berhasil membebaskan mereka yang terperangkap,
Aku kini terperangkap di dunia ini. Dunia yang penuh dengan keheningan, bayang-bayang, dan makhluk-makhluk yang tak bisa aku mengerti. Pesan moral. Terkadang untuk menghentikan penderitaan dan mengakhiri kutukan dalam hidup, kita harus membuat keputusan yang sangat sulit dan membayar harga yang sangat tinggi. Tetapi apa yang kita bayar itu mungkin tidak selalu mengembalikan kita ke kehidupan yang kita kenal. Beberapa keputusan mungkin membuat kita terjebak di tempat yang jauh lebih gelap dan sunyi daripada yang kita bayangkan. Namun, ada kalanya kita harus menerima kenyataan dan menghadapi konsekuensinya, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Keberanian dan pengorbanan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kadang-kadang, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita harus belajar menerima bahwa takdir yang lebih besar sedang menunggu kita di tempat yang tidak kita kenal.